Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merilusia Anggraini dengan NPM 2401042005 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang desain interior dan eksterior yang berjudul Pencahayaan, Ventilasi, dan Warna dalam Ruang Belajar Anak Usia Dini. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pencahayaan. Pencahayaan adalah penggunaan cahaya untuk menghasilkan efek estetika dan kenyamanan visual dalam proses belajar mengajar. Intensitas cahaya yang terlalu terang maupun terlalu redup itu dapat menyebabkan kelelahan pada mata, sekaligus dapat mengurangi konsentrasi saat belajar. Menurut Standar Nasional Indonesia menegaskan bahwa cahaya alami harus merata tanpa adanya silau atau panas yang berlebih. Kemudian secara umum, pencahayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang pertama ada pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah proses menempatkan jendela, bukaan, dan permukaan reflektif lainnya sehingga pada siang hari, ruangan tersebut dapat menyediakan cahaya alami yang efektif ke dalam ruangan. Materi selanjutnya yaitu masih tentang pencahayaan alami. Jadi, memasukkan cahaya alami ke dalam ruangan dapat dilakukan dengan bantuan beberapa perabot pendukung. Contohnya seperti jendela, skylight, dan perabot hemat energi. Yang pertama ada jendela. Penggunaan bukaan jendela adalah cara yang paling umum untuk memasukkan cahaya siang hari ke dalam sebuah ruangan. Yang kedua ada skylight. Skylight adalah bukaan yang dipasang pada atap untuk memasukkan cahaya matahari serta menghubungkan ruangan dengan lingkungan luar, termasuk memasukkan udara dari luar ke dalam. Dan yang ketiga ada perabot hemat energi. Selain jendela dan skylight, belakangan ini mulai dikenal beberapa perabot lain yang digunakan untuk menangkap dan mengumpulkan sinar matahari alami untuk tujuan penghematan energi. Contoh peralatan tersebut antara lain, yang pertama ada light reflector, yaitu berbentuk cermin yang dipasang di jendela. Dan yang kedua ada light shelves, yaitu jendela yang didesain dengan atap berbentuk kanopi dengan rak cermin di permukaan bawahnya. Biasanya, peralatan ini digunakan pada negara yang memiliki 4 musim. Materi selanjutnya yaitu cahaya buatan. Jadi, cahaya buatan itu sangat terkait dengan penemuan ornamen sumber cahaya itu sendiri. Contohnya seperti penemuan dinamo dan generator sebagai penggerak lampu pijar. Perletakan cahaya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lampu lantai. Lampu lantai yaitu adalah lampu yang menempel pada masing-masing bidang lantai. Yang kedua ada lampu dinding, yaitu lampu yang menempel pada bidang dinding. Yang ketiga ada lampu platon, yaitu lampu yang menempel pada bidang platon. Kemudian ada faktor tata cahaya. Sumber tata cahaya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cahaya langsung. Jadi, cahaya langsung itu adalah cahaya yang bias sinarnya langsung mengarah pada objek. Sedangkan cahaya tidak langsung adalah cahaya yang bias sinarnya tidak langsung mengarah pada objek. Materi berikutnya yaitu ventilasi. Ventilasi adalah proses di mana udara bersih atau udara dari luar masuk dengan sengaja ke dalam ruangan sekaligus mendorong udara kotor ke dalam ruangan untuk keluar. Untuk adanya udara masuk dan keluar, maka dibutuhkan bukaan sebagai lubang angin untuk melewati ruangan dengan proses cross ventilation. Materi berikutnya yaitu warna dalam ruang belajar PAUD. Warna muncul ketika cahaya mengenai objek dan dipantulkan ke mata, serta dapat menimbulkan efek psikologis bagi yang melihatnya. Dalam arsitektur dan interior, warna itu memberi kesan yang berbeda pada setiap ruangan. Warna-warna cerah, khususnya warna hangat seperti warna kuning dan warna orange, menurut Huygens et al. 2005, itu mampu memberikan stimulasi yang meningkatkan energi dan kreativitas anak. Adapun 3 sifat dasar warna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perwarnaan atau hue, dan yang kedua ada intensitas atau saturation, dan yang ketiga ada derajat penilaian atau lightness.
Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan desain ruang belajar PAUD yang saya rancang sendiri menggunakan aplikasi Home Planner. Desain ini dibuat dengan fokus pada kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Kita mulai dari bagian luar atau eksterior. Area ini dirancang sebagai ruang bermain outdoor yang aman dan menyenangkan. Terdapat perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit yang berfungsi untuk melatih motorik kasar, keseimbangan, dan keberanian pada anak. Selanjutnya, di area ini juga disediakan rak sepatu agar anak terbiasa melepas dan menyimpan sepatu secara mandiri sebelum masuk ke dalam ruang kelas. Tersedia juga tempat sampah untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih sejak dini kepada anak. Selain itu, saya juga menambahkan tanaman hijau dan bunga warna-warni supaya lingkungan terlihat lebih asri, segar, dan ramah anak. Kita masuk ke dalam atau ke ruang desain interior. Masuk ke bagian interior, saya menambahkan kombinasi warna cerah dan lembut seperti warna kuning, hijau, biru, ungu, dan wallpaper dinding. Kemudian, dinding dan lantai dibuat dengan warna yang tidak terlalu mencolok agar anak tidak mudah lelah secara visual dan tetap fokus saat beraktivitas. Di dalam kelas juga terdapat area bermain indoor yang menjadi pusat aktivitas anak. Di area ini terdapat juga perosotan yang ada di dalam ruangan dan kolam bola warna-warni yang berfungsi untuk melatih motorik kasar, koordinasi tubuh, dan interaksi sosial antar anak. Selanjutnya, terdapat pojok membaca yang dirancang lebih tenang dan nyaman. Pojok ini dilengkapi dengan tenda kecil, karpet, rumput, dan buku cerita anak, serta mainan edukatif. Dengan konsep ini, anak dapat belajar membaca dengan suasana santai, bermain peran, dan mengembangkan imajinasi serta bahasanya. Untuk ventilasi ruang belajar dilengkapi dengan jendela besar dan bukaan udara di beberapa sisi ruangannya. Tujuannya agar udara dapat bersirkulasi dengan baik, ruangan menjadi tidak pengap, dan anak tetap merasa sejuk dan nyaman saat beraktivitas di dalam kelas. Ventilasi yang baik juga dapat membantu menjaga kesehatan anak selama proses belajar dan bermain. Kemudian untuk pencahayaan, desain ini memaksimalkan cahaya alami dari jendela pada siang hari dan pagi hari. Cahaya matahari yang masuk membuat ruangan terlihat lebih terang, lebih hemat energi, dan memberikan suasana alami dan menyenangkan. Pada waktu tertentu juga digunakan lampu dengan cahaya putih lembut yang tidak menyilaukan mata anak dan menerangi ruangan secara merata. Nah, untuk kegiatan belajar tersedia juga meja dan kursi anak yang disesuaikan dengan tinggi badan anak usia dini. Terdapat juga kursi guru yang terdapat di pojok ruangan ditempatkan secara strategis agar guru mudah mengawasi seluruh aktivitas anak. Selanjutnya, dalam ruangan ini juga terdapat kamar mandi anak yang aman, mudah dijangkau, dan tentunya ramah anak. Selanjutnya, di ruangan interior, desain interior ini juga terdapat APE atau alat permainan edukatif yang ditempatkan secara rapi dan mudah dijangkau oleh anak, sehingga anak bisa belajar sambil bermain. Nah, itu tadi desain interior dan eksterior ruang belajar yang saya desain menggunakan aplikasi Home Planner. Kemudian secara keseluruhan, desain ruang belajar PAUD ini dibuat dengan memperhatikan warna, ventilasi, pencahayaan, serta fungsi setiap ruang sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, sehat, ceria, dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton, semoga desain ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.